Satu pesan yang sangat penting dari Rasulullah SAW untuk memperhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Untuk memanfaatkan masa muda itu. Kita semua bisa membayangkan, ketika orang yang sakit, tentu dia memiliki banyak keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Fuad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang pada kesempatan berbahagia ini kita diberi berbagai macam nikmat oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa berdoa dan berharap kelak di akhirat nanti masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa dimanapun Anda berada, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui hadisnya yang sangat masyhur dan mungkin terkenal di kalangan kita, yang mana hadis itu mengingatkan kepada kita semua sesungguhnya bahwa ada 5 perkara yang bagi kita selaku umatnya harus senantiasa diingat sebelum kelak datang 5 perkara yang lain. Hadis tersebut adalah I'tanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis ini memberikan kepada kita semua satu pesan yang sangat penting dari Rasulullah SAW untuk memperhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Perkara yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini tentu memberikan kita satu bekal dalam hidup bahwa ketika kita masih muda, maka sepantasnya bagi kita untuk memanfaatkan masa muda itu. Sebab nanti ketika kita sudah tua, akan berbeda kondisi yang kita alami pada saat itu. Misalnya saja, anak muda itu identik dengan energik, lincah, kemudian punya daya tahan yang lebih banyak ketimbang orang yang sudah tua. Maka jamaah sekalian, kita sangat perlu untuk memanfaatkan masa muda ini selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali keterangan yang kita bisa temukan dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan kepada kita semua bahwa masa muda ini adalah merupakan masa di mana kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagai contoh pemirsa sekalian, ada sebuah hadis Nabi yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kelak di akhirat nanti kaki anak Adam itu tidak akan bergeser sebelum dia ditanya beberapa hal. Salah satunya adalah masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Usiamu engkau habiskan untuk apa?
Semua itu kita dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu berikutnya poin yang kedua, pemirsa sekalian, adalah sihhataka qabla saqamika. Nah, ini poin kedua yang Rasulullah ingatkan kepada kita semua. Bahwa masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita semua bisa membayangkan. Ketika orang yang sakit, tentu dia memiliki banyak keterbatasan. Berbeda ketika kita masih dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, sejalan dengan ini, Islam juga sangat menekankan kepada para pemeluknya untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan sakit atau yang dapat merusak diri kita. Itu sesungguhnya adalah semangat untuk menjaga kesehatan. Sebab kalau kita sudah ditimpa sakit, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Apalagi ketika kita mau untuk memanfaatkan waktu yang ada atau fisik yang ada ini untuk sesuatu ketaatan. Tentu akan sangat terbatas. Sebagai ilustrasi misalnya, ketika ada orang sakit, lalu kemudian dia hendak melaksanakan suatu ibadah, contohnya sholat, maka sholatnya orang sakit berbeda dengan sholatnya orang yang sehat. Ketika dia sakit tidak bisa berdiri, maka dia harus duduk. Ketika dia tidak bisa duduk, dia harus berbaring. Nah, ini merupakan ilustrasi yang sangat mudah untuk kita tangkap bahwa sesungguhnya kondisi orang yang sehat jauh berbeda dengan orang yang sakit. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memanfaatkan kondisi ketika fisik kita ini, tubuh kita ini masih sehat. Pemirsa Fuad TV dimanapun Anda berada. Lalu poin yang ketiga yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini adalah waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Nah, tentu ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Sebab sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, ketika orang berada dalam kondisi miskin, tentu ada banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Dibandingkan ketika kita dalam kondisi yang lapang, kondisi yang berkecukupan, sangat jauh berbeda. Sebagai contoh misalnya, orang yang memiliki kelebihan harta atau kecukupan dalam finansial, tentu dia dapat memaksimalkan ibadah yang oleh Islam telah diatur sedemikian rupa. Orang yang berkecukupan secara finansial, dia bisa menjadi mustahik zakat. Dia bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Orang yang mampu adalah justru orang yang kemudian mustahik zakat. Berbeda dengan yang tadi, muzaki, orang yang berzakat. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi yang sederhana untuk dapat kita pahami dengan baik. Lalu kemudian poin yang keempat yang diingatkan oleh Nabi dalam hadisnya adalah wa faraghoka qabla syuglika. Masa luangmu, dalam hal ini waktu, ya, sebelum datang masa sibukmu. Nah, ini juga adalah merupakan situasi di mana kita dapat memaksimalkan segala sumber daya yang ada pada diri kita dan juga yang ada di sekeliling kita untuk kita manfaatkan sedemikian rupa dan semaksimal mungkin ketika waktu kita masih luang atau masih longgar dibanding ketika kesibukan datang bertubi-tubi yang seolah-olah mungkin tidak ada henti-hentinya. Tentu berbeda sekali situasi orang yang didera dengan berbagai macam kesibukan, ya. Mungkin sampai-sampai dia merasa bahwa tidak ada lagi waktu yang tersisa baginya. Nah, sementara mungkin kita merasa bahwa waktu ini sebetulnya kita bisa manage dengan baik. Jadi ini terkait dengan kemampuan kita memanage atau mengatur waktu yang ada. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita perlu untuk memperhatikan poin yang keempat ini,
bahwa kita diingatkan oleh Nabi SAW untuk memanfaatkan waktu luang, sebab menyinggung kembali apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ni'matani magbudun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sebagian besar manusia lalai terhadap dua kenikmatan itu. Nikmat yang pertama adalah sehat, dan yang kedua adalah waktu yang longgar atau waktu luang. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum tiba masa kematianmu. Ini adalah merupakan ending dari semua, bahwa ketika kita semua sudah dipanggil oleh Allah menghadap keharibaannya, yaitu mati, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, selagi Allah masih meminjamkan ruhnya kepada kita semua, selagi Allah masih memberikan kita nikmat hidup, gunakanlah nikmat hidup ini dengan semaksimal mungkin, sebelum nanti pada saatnya Allah memanggil kita menghadap kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di bumi ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kultum yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dapat menjadi bahan bagi kita untuk senantiasa mengingat-ingat secara terus-menerus bahwa ada banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan tergantung dari kita masing-masing. Bisakah kita memaksimalkan nikmat tersebut? Dan saya berharap pemirsa Fuad TV dimanapun Anda berada, kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang dapat memaksimalkan nikmat tersebut, dan insya Allah di akhirat nanti menjadi penghuni surga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.